والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari fasal yang menjelaskan tentang hubungan antara sifat ulu dan sifat al-qurb atau ma'iyah. Bahwasanya kedua sifat tersebut tidaklah saling bertentangan. Sebagaimana ditegaskan di kalimat terakhir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa huwa aliyun fi dunuwi qaribun fi uluwi. Kenapa? Karena Allah zat yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Tidaklah muncul kesalahan dalam memahami hal ini kecuali sebab utamanya tatkala dia memahami sifat-sifat tersebut dan dia samakan sifat itu sebagaimana sifat yang ada pada makhluk. Akhirnya mereka terjatuh dalam penyimpangan. Sekarang kita masuk pada fasal berikutnya. Wujubul imani bi anna al-Qur'ana kalamullahi haqiqatan. Wajibnya beriman bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah secara hakiki. Bukan kalamun nafsani atau bukan sekadar isyarat atau ibarat atau hikayat dari kalamullah. Tapi Al-Quran itu adalah kalamullah secara hakiki. Nanti akan kita ketahui perbedaan penyebutan-penyebutan tersebut. Karena ahlul bidah ikhwani fillah ketika mereka menolak untuk menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh ahli sunnah bahwasanya Al-Quran itu kalamullah secara hakiki. Maksudnya secara hakiki bahwasanya Allah lah yang mengatakannya. Maka mereka terjatuh dalam berbagai macam kerancuan. Ketika ditanya, lalu apa Al-Quran itu? Ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah hikayat. Ada yang menyatakan bahwasanya taib Quran itu adalah makhluk, dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun, wa minal imani billahi wa kutubihi al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah. Dan termasuk di antara keimanan kepada Allah dan keimanan terhadap kitab-kitabnya, yaitu iman bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, munazzalun ghairu makhluk, yang diturunkan bukan makhluk, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Pada kalimat ini ikhwani fillah terkumpul keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang Al-Quran. Nah, keyakinan kita apa? Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Ini dihafal. Dan nanti akan kita ketahui penjelasan dari kalimat-kalimat tersebut. Wa an hadzal Qur'an alladhi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullahi haqiqah la kalamu ghairi. Dan bahwasanya Quran ini yang Allah Subhanahu wa taala
turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah, adalah perkataan Allah secara hakiki, la kalamu ghairih, bukan perkataan yang lain, yaitu bukan perkataan selain Allah, baik itu perkataan malaikat ataukah perkataan Muhammad, tapi Al-Quran itu adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengatakannya. Wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah aw ibarah, dan tidak boleh memutlakkan perkataan tentang Al-Quran, yaitu tidak boleh kita mengungkapkan tentang Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah hikayah dari kalamullah, penghikayatan dari perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Allah mengatakan suatu kalam, kemudian Al-Quran itu adalah hikayat dari kalam tersebut, atau ibarah, pengibaratan dari kalamullah. Ini tidak boleh kita katakan demikian. Kenapa? Insyaallah nanti dalam syarah kita ketahui. Bal idza qara'ahu an-nas aw katabuhu fil masahif lam yakhruj bidzalika an yakuna kalam Allah Ta'ala haqiqatan. Bahkan apabila manusia membacanya atau mereka menulisnya di mushaf-mushaf, maka tidaklah keluar dengan sebab itu dari keadaan Al-Quran yang merupakan kalamullah Ta'ala secara hakiki. Ketika ditulis dalam mushaf, kita katakan yang ditulis itu adalah kalamullah. Ketika dibaca oleh manusia, yang dibaca itu adalah kalamullah hakiki, bukan kalam selain Allah. Adapun yang mengucapkannya, yang membacanya, yang melafadzkan Al-Quran, memang makhluk. Maka suara ketika orang membaca Al-Quran, suara makhluk, tapi yang dibaca adalah kalamullah azza wa jalla. Kenapa? Fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an, la ila man qalahu muballighan muaddiya. Sebab sesungguhnya kalam itu hanyalah diidhafahkan secara hakiki kepada yang mengucapkannya awal pertama kali, bukan kepada yang mengatakannya sebagai bentuk penyampaian atau penunaian dari yang mengucapkannya pertama kali. Ketika seorang mubalik menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril, dia mubalik anillah, menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi kita Muhammad. Maka Al-Quran tidak diidhafahkan kepada Jibril bahwasanya itu kalam Jibril, tapi Jibril hanyalah sebagai wasitah, perantara. Nah, ketika dia menunaikan amanah tersebut, membacakannya kepada Nabi kita Muhammad, bukan kemudian Jibril yang dikatakan dialah yang mengucapkan kalam tersebut, tapi dia hanya sekedar apa? Membacakan. Paham? Ini maksud dari muballighan dan muaddiya. Wa huwa kalamullah. Sehingga Al-Quran itu adalah kalamullah, hurufuhu wa ma'ani, baik huruf-hurufnya, demikian pula sifat, demikian pula makna-maknanya. Di huruf dan makna-maknanya adalah kalamullah. Laisa kalamullahil hurufa dunal ma'ani. Bukan kalamullah itu adalah sekedar huruf-huruf saja tanpa makna-makna. Demikian pula sebaliknya, walal ma'ani dunal huruf. Bukan pula kalam Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar makna tanpa huruf-huruf. Baik. Sehingga pada fasal ini akhwani fillah, dengan ringkas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala jelaskan keyakinan ahli sunnah, kemudian bantah keyakinan ahli batil
secara ringkas tentang Al-Quran. Qala syarih hafizahullah ta'ala, min usulil iman al-imanu billahi wal imanu bi kutubih kama sabaq. Termasuk di antara pokok-pokok keimanan yaitu iman pada Allah dan iman pada kitab-kitabnya. Maksudnya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab, itu wajib kita imani sebagaimana telah lewat. Apa dalilnya tentang pokok-pokok keimanan ini? Mbak Muhammad, bahasanya iman diantaranya adalah al-imanu billahi wal imanu bi kutubih. Hadis Umar radhiyallahu anhu yang dikenal dengan hadis apa? Hadis Jibril. Tayyib. Wa yadkhulu fi hadain al-aslaini al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah, dan masuk di dalam dua pokok keimanan ini yang diistilahkan dengan dua rukun iman ini adalah apa? Iman bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Taib. Fal imanu billahi azza wa jalla yatadammanu al-imana bi sifati wa kalamuhu min sifati. Sekarang kenapa kok iman bahwasanya Al-Quran kalamullah itu masuk dalam keimanan kepada Allah? Dikatakan di sini sebab keimanan kepada Allah terkandung di dalamnya iman tentang apa? Tentang sifat-sifatnya, beriman tentang semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita ingkari. Wa kalamuhu min sifatih, dan kalamullah termasuk di antara sifat-sifat Allah. Fa inna Allah ta'ala mausufun bi annahu yatakallamu bima syaa idza syaa. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala disifati bahwasanya dia itu berbicara bima syaa, dengan apa saja yang dia kehendaki. Idza syaa, apabila dia berkehendak. Lam yazal wa la yazalu yatakallam. Naam, terus menerus dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dalam artian tidak pernah dalam satu waktu pun Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat bisu. Tapi Allah zat yang disifati dengan sifat kalam. Naam. Paham? Jadi Allah disifati dengan sifat kalam. Allah berbicara, berfirman, sama. Cuman istilah berfirman lebih khusus karena tidak digunakan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbicara dengan apa yang dia kehendaki dan kapan saja dia kehendaki. Dan Al-Quran termasuk kalamullah. Ini hubungannya kenapa kok iman bahwasanya Al-Quran kalamullah itu masuk dalam al-imanu billah. Wa kalamuhu la yanfad, dan kalamullah azza wa jalla tidaklah akan habis, tidak akan habis. Naam. Wa na'ul kalami fi haqqihi azaliyun abadi wa mufradatuhu la tazalu taqa'u syai'an fa syai'an hasaba hikmatihi ta'ala. Kalamullah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan habis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, man ya'ti biha arin walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun, seandainya apa saja yang ada di muka bumi ini berupa pohon-pohonnya dijadikan sebagai aqlam, sebagai pena-pena semuanya. Baik. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kemudian semua lautan ditambah lagi 7 kali lautan yang ada di muka bumi ini untuk
digunakan menulis, jadikan tinta bagi pena-pena tadi menulis semua kalamullah, ma nafidat kalimallah, ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis dari kalam, ikhwanifillah, pada hak Allah Subhanahu wa taala itu azali, abadi. Ya, jenis kalam azali, maksudnya apa? Tidak ada permulaannya. Baik, tidak berpermulaan, tidak pula berakhir, tidak ada akhirnya. Tidak kita katakan setelah turunnya Al-Qur'an selesai meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti sudah tidak ada kalamullah lagi. Tidak. Kenapa? Karena sifat kalam sifat yang wajib kita tetapkan bahwasanya Allah kalamnya azali, abadi dari sisi jenis. Oleh karena itulah dikatakan tentang sifat kalam di sini apa? Dari sisi jenisnya sifat apa? Talha, dzatiyah atau fi'liyah? Dari jenis kalam itu, maka sifat kalam adalah sifat dzatiyah. Kenapa? Karena Allah senantiasa disifati dengannya. Paham? Sejak azali tidak ada permulaannya dan abadi tidak ada akhirnya. Dan ini sifat dzatiyah. Tapi mufradatuhu, masing-masing dari kalam, la tazalu taqa'u syai'an fa syai'an, senantiasa terjadi ya sedikit demi sedikit sesuai dengan hikmahnya. Allah turunkan sesuai dengan hikmah yang Dia kehendaki. Misalnya turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Kemudian turun surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini di akhir-akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing kalamnya ya, masing-masing kalamullah itu turun sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, tidak sekaligus. Tayyib. Fa min kalamihil Qur'anul azim alladhi huwa a'dhamu kutubi. Dan di antara kalamullah azza wa jalla adalah Al-Qur'anul azim, yang itu adalah seagung-agung kitabnya. Di sini faedah bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang paling agung yang Allah turunkan. Fa huwa dakhilun fil imani bi kutubih, maka beriman bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah masuk juga di dalam keimanan terhadap kitab-kitabnya, dukhulan awwaliyan, untuk masuk ya sejak pertama kali. Ya, masuk yang paling awal keimanan kepada Al-Qur'an ya iman terhadap kitab-kitab Allah. Masuk dalam iman bil kutub. Wa huwa munazzalun minhu subhanah, dan Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa takallama bihi wa anzalahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah lah yang mengucapkannya dan Allah turunkan atas rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Fahuwa munazzalun ghairu makhluk, maka Al-Qur'an itu munazzal, diturunkan, bukan makhluk. Li'annahu sifatun min sifati. Kenapa kok tidak dikatakan Al-Qur'an itu makhluk? Karena Al-Qur'an adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Adafahu ila nafsi, idafatas sifati ila mausufiha. Allah idafahkan Al-Qur'an dan semua kitab-kitabnya kepada dirinya dalam bentuk pengidafahan suatu sifat kepada zat yang disifati. Wa sifatuhu ghairu makhluqah, dan semua sifat-sifat Allah itu tidak atau itu bukanlah makhluk. Kenapa? Karena al-kalamu fis sifah kal kalami fil zat, dan sebaliknya al-kalamu fil zat kal kalam fis sifah.
Ketika seorang mengatakan zat Allah, jelas bukan makhluk, ya tidak? Allah Al-Khaliq. Demikian pula sifat-sifatnya, ikhwan, bukan makhluk. Fakalamuhu ghairu makhluk. Maka kalau demikian, kalamullah yang merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah itu bukanlah makhluk. Paham sampai di sini urut-urutan penjabarannya dan penalarannya dipahami dengan baik. Ini ringkasan dari keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang Al-Quran kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Faqad khalafa bi hadza tawaif, dan telah menyelisih dalam keyakinan ini. Berarti kita sudah harus paham betul-betul keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Dan ini telah berkali-kali kita lewati sehingga hendaknya betul-betul sudah mutqin. Dan kalau seorang menghafal kalimat awal Syekhul Islam atau matan ini dah dengan hafal dan dia paham, terkumpul padanya afanifillah pembahasan secara lengkap biidznillah azza wajalla. Dan yang menyelisih keyakinan ini tawaif, bukan sekedar taifah, tapi apa? Golongan-golongan yang banyak. Syekh rahimahullah taala di sini menyebutkan perkataan sebagian mereka, sebagian saja, tidak semua. Fadzakara al-awwal maqalatal Jahmiyah. Beliau menyebutkan yang pertama perkataan orang-orang Jahmiyah. Haitsu yaqulun, di mana mereka mengatakan innallaha la yatakallam. Sungguhnya Allah tidaklah berbicara, tidaklah berfirman. Kenapa? Karena memang Jahmiyah sama sekali tidak mau menetapkan apa? Tidak mau menetapkan sifat satupun. Jadi Allah di sisi mereka tidak ada sifat, tidak ada nama. Wa inna ma khalaqa kalaman fi ghairi. Hanyalah Allah ciptakan kalam pada selain Allah. Wa ja'alahu yu'abbiru anhu, dan Allah jadikan yang ditunjuk tersebut mentakbirkan kalamnya. Jadi Allah ciptakan kalam, berarti di sisi Jahmiyah makhluk. Nah, Allah ciptakan di perkara yang lain. Kemudian dia jadikan perkara yang diciptakan itu sebagai apa? Pentakbiran dari kalamnya. Fa idhafatul kalami indahum ila Allah majaz la haqiqah. Maka pengidhafahan kalam di sisi orang-orang Jahmiyah kepada Allah itu hanyalah majaz, bukan hakiki. Kenapa? Li'annahu khalaqal kalam fa huwa mutakallimun bimakna khaliqul kalam fi ghairihi. Baik, dikarenakan Allah menciptakan kalam, kemudian Allah dikatakan mutakallim. Maknanya apa? Khaliqun al-kalam fi ghairi, zat yang menciptakan kalam di selainnya. Mumet kan? Baik, ahlul bidah akhwanillah bikin ruwet. Mudah-mudah seorang meyakini Allah yang mengatakannya secara hakiki, sudah selesai. Ini malah ruwet. Allah menciptakan kalam di sesuatu. Nah, sesuatu ini yang nanti mengungkapkan kalamullah azza wa jalla. Lalu bagaimana kok dikatakan Allah mutakallim? Allah yang mengatakan. Itu hanya sekedar majaz. Maksudnya Allah yang menciptakan kalam. Itu alasan mereka, dan ini jelas batilnya. Nah, Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Tapi mereka palingkan, Allah menciptakan kalam di selainnya. Ini kan tidak masuk akal. Secara akal sehat saja tidak masuk. Wa hadzal qaulu batilun mukhalifun lil adillati as-sam'iyyati wal aqliyah. Dan ini pendapat atau perkataan yang batil, menyelisih dalil-dalil sam'i
Maksudnya dalil-dalil sam'i apa? Ahmad. Al-Quran dan Sunnah. Wal aqli, juga dalil secara akal, menunjukkan jelas batilnya perkataan itu. Wa mukhalifun liqaulis salafi wa a'immatil muslimin, dan juga menyelisih perkataan para salaf dan imam-imam kaum muslimin. Kenapa? Fa innahu la yuqalu an yusamma mutakalliman illa man qama bihil kalamu haqiqatan. Sebab tidaklah masuk akal untuk dikatakan mutakallim yang berbicara, kecuali apa? Kepada siapa saja yang dia memang mengucapkan secara hakiki. Kalam itu memang dia ucapkan secara hakiki, maka yang mengucapkan ini bisa disebut mutakallim. Tapi kalau menciptakan di yang lainnya, ini bagaimana dikatakan mutakallim? Dan pengungkapan Allah dengan mutakallim, ikhwani fillah, min babil ikhbar, ini butuh dipahami. Jadi Allah di sini dikatakan dengan mutakallim, yang berbicara. Bukan maksudnya di antara nama Allah itu mutakallim. Paham? Karena bukan termasuk Asmaul Husna. Tapi pengkhabaran saja, dan boleh mengkhabarkan Allah dengan naam yang seperti ini. Kenapa? Karena babul akhbar ausa min babil asma. Sebagaimana dalam kaidah, bab pengkhabaran tentang Allah itu lebih luas cakupannya daripada bab tentang nama-nama Allah. Kalau bab tentang nama-nama Allah itu sempit. Kenapa? Karena nama-nama Allah harus terpenuhi kriteria apa? Kriteria apa? Apa Zaid? Husna. Harus terpenuhi husna. Sedangkan mutakallim tidak masuk dalam kriteria husna. Kenapa? Karena di sana ada kemungkinan makna batil padanya. Ya tidak, yaitu mutakallim dibatil, yang berbicara dengan sesuatu yang batil. Ada kemungkinan itu. Dan yang jelas sejak kita dapati dalil yang menetapkan bahwasanya Allah dinamakan dengan mutakallim. Cuman Allah disifati dengan sifat kalam, dan semua kalamullah azza wa jal itu ahsanu haditha wa ahsanu qila, yaitu perkataan yang paling bagus dan ucapan yang paling bagusnya. Naam. Kemudian secara akal juga, fa kaifa yuqalu qala Allah? Bagaimana dikatakan qala Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal qailu ghairu, dalam keadaan yang mengatakan itu selain Allah. Bisa enggak? Enggak bisa. Ini enggak masuk akal. Qala Allah, tapi Allah enggak berkata. Allah enggak disifati dengan sifat kalam. Kira-kira masuk akal enggak, Nafi'? Masuk akal antum enggak? Hah? Enggak masuk akal. Baik. Wa kaifa yuqalu kalamullah wa huwa kalamu ghairi? Bagaimana bisa dikatakan bahwasanya itu kalamullah padahal itu adalah kalam dari selain Allah? Baik. Ini pendapat Jahmiyah yang jelas sekali batilnya. Di mana mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Lalu bagaimana dalil-dalil yang menetapkan Allah itu berkata, berbicara? Maksudnya Allah menciptakan kalam, sehingga kalam itu makhluk. Ini hanya otak-atik dari apa? Dari akal-akal yang rusak yang mengikuti waswasus syayatin. Ada pengelanjutannya insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.